Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Despita, kelas A LPL angkatan 2 Stikesmi. Di sini saya akan melakukan mengenai penyuluhan kesiapsiagaan bencana mengenai gempa bumi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu, perkenalkan nama saya Sonia. Saya mahasiswi dari Stikes Kota Sukabumi. Kalau nama ibu siapa? Nama saya Anis, Bu. Anis, Ibu Anis ya. Baik Ibu Anis, saya akan melakukan penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana. Apakah Ibu sedia? Bersedia, Bu. Baik Ibu, kalau bersedia saya akan kontak waktu sekitar 10 sampai 15 menit ya. Ya, silakan, Bu. Ini topiknya mengenai kesiapsiagaan bencana, mengenai gempa bumi ya Bu ya. Iya. Tempatnya mau di mana? Di sini aja mau di Di luar? sini aja, Bu. Di sini aja, baik. Baik, kita mulai ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu nggak apa itu gempa bumi? Gempa bumi itu yang pergerakan tanah ya, Bu, yang bikin bangunan roboh ya. Ya betul. Jadi secara umum gempa bumi itu merupakan bencana alam yang paling banyak menimbulkan korban ya Bu ya. Bencana ini bersifat mendadak dan hampir tidak dapat diperkirakan Bu kapan akan terjadi, kecuali gempa susulan yang terjadi beberapa saat setelah getaran pertama ya Bu ya. Nah, gempa bumi ini adalah suatu proses alam berupa getaran secara tiba-tiba, betul itu yang dibilang ya, ada getaran di tanah itu betul. Kemudian pergerakan kulit bumi ini yang dikenal sebagai lempeng Bu, lempeng tektonik namanya ya Bu ya. Pergerakan lempeng ini menimbulkan tumbuhan antar lempeng secara perlahan dan terus menerus sehingga terjadi peningkatan energi potensial Bu. Kalau misalnya saat terjadi gempa, apa yang Ibu biasa lakukan? Menyelamatkan diri sih, Bu. Keluar lari. Sebelumnya saya mau nanya, apakah Ibu pernah mengalami gempa bumi? Paling jarang-jarang sih, Bu, sekali dua kali, dan juga getaran itu terlalu besar. Tapi pernah berarti ya Bu ya? Cuman tidak begitu kencang gitu ya. Baik. Baik Ibu, saat terjadi gempa bumi yang harus Ibu lakukan pertama, bila Ibu ada di rumah, pertama Ibu harus tetap tenang ya, cari tempat yang aman untuk berlindung seperti di bawah meja, kemudian di bawah kusen pintu atau di sudut ruangan ya Bu ya. Kemudian hindari benda-benda mudah jatuh Bu, misalnya lemari, kemudian lampu gantung, kemudian juga kaca ruangan dan lain-lainnya ya Bu ya. Namun bila Ibu ada di luar rumah, Ibu harus menghindari dari jatuhnya kaca-kaca Bu, atau menghindari dari pepohonan, takutnya kan nanti pohonnya runtuh gitu Bu, nanti kita mungkin jadi itu bahaya ya Bu ya. Kemudian Ibu bila Ibu di pesisir pantai, Ibu harus cepat-cepat lari Bu, harus menghindari terjadinya surut air laut itu ya Bu, takutnya terjadi tsunami Bu. Nah kalau misalnya setelah terjadi gempa bumi, yang harus Ibu lakukan yaitu periksa kondisi keluarga Bu. Kemudian segera evakuasi anak-anak ya Ibu ya. Ibu udah punya anak kan ya? Nah, itu diutamakan ya Bu, dievakuasi ke tempat yang aman. Kemudian Ibu periksa api atau bahaya api, takutnya ada menyebabkan kebakaran gitu ya Bu ya. Itu harus dihindari atau harus di monitor gitu ya Bu ya. Kemudian hindari jaringan listrik yang rubuh atau kabel yang terbuka ya Bu ya. Kemudian juga bersiap dan waspada akan terjadi guncangan gempa susulan seperti itu. Kemudian Ibu laporkan kerugian dan kerusakan serta korban yang hilang atau yang terluka ke dinas terkait di nomor, nanti ada saya kasih ya Bu ya, nomor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur ini ya. Baik Ibu, apakah Ibu mengerti apa yang saya sampaikan barusan? Mengerti, Bu. Mengerti, baik. Saya boleh nanya Ibu, kalau misalnya terjadi gempa pada saat di ruangan, apa yang Ibu lakukan? Saya menghindari, yang tepatnya sih saya harus lebih tenang, menghindari barang-barang yang berat seperti lemari ataupun yang berat lainnya, dan saya mengamankan diri di bawah meja. Betul Ibu. Kalau misalnya Ibu sedang di luar, apa yang harus Ibu lakukan? Saya harus menjauhi pohon-pohonnya Bu, serta reklame agar nanti ketika gempa saya tidak terkena timpahan pohon atau reklame terhadap Baik Ibu.
Ibu sudah mengerti ya. Ibu ada pertanyaan sebelumnya? Untuk gempa ini ya Bu, paling apa ya? Paling untuk gejala yang akan timbul ketika sudah terjadinya gempa tuh pada anak-anak tuh masyarakat tuh apa ya Bu? Kalau untuk anak-anak pasti ya Bu ya, kalau seumuran segitu kan yang seharusnya main ya Bu ya, tapi karena ada gempa bumi pasti terjadi rasa trauma ya Bu ya, terlebih bila mana kalau teman-temannya menjadi korban juga Bu, pasti agak sedikit takut sih Bu kalau misalnya keluar rumah yang seharusnya main di lapangan gitu ya Bu ya, jadi agak was-was gitu si anak tersebut tuh, jadi mungkin bakal berdampak sih Bu ke psikisnya. Kalau misalnya untuk masyarakat ya pasti masyarakat akan lebih waspada kalau misalnya sudah terjadi gempa bumi ya Bu. Terlebih kalau misalnya masyarakat tersebut misalnya rumahnya roboh atau hancur, kan itu bakal terjadi kerugian secara ekonomi ya Bu ya. Juga terjadi pasti masalah kesehatan juga pasti merugikan gitu masalah kesehatannya ya Bu ya, seperti itu. Baik Ibu, kalau sudah mengerti Ibu, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Baik Bu, sama-sama. Nanti Ibu saya akan melakukan penyuluhan lagi ya Bu ya. Ibu biasanya kapan kira-kira? Paling di hari Jumat Bu. Jumat jam berapa Bu? Jam 9 aja Bu. Jam 9. Tempatnya mau di sini lagi? Iya, di sini lagi aja Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, demikian penyuluhan mengenai kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang sudah saya lakukan dan yang sudah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.